Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang perbedaan gender dalam pendidikan yang termasuk dalam pendidikan multikultural. Saya Putri Ayu Hasana, NIM 094, teman saya Yuni Maulinda, NIM 080, dan teman saya Niko Andriani, NIM 096. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural sendiri. Nah, menurut Yangin, pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau suatu kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran proses, pelatihan perbuatan, dan cara mendidik yang dapat menghargai perbedaan dan keberagaman manusiawi. Pada intinya, pendidikan multikultural sendiri merupakan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai demokrasi, humanisme, dan pluralisme di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pendidikan multikultural sendiri memiliki dua tujuan, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal dari pendidikan multikultural adalah membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan pegiat pendidikan, seperti guru, ahli pendidikan, dosen, dan semua pengemban kebijakan dalam dunia pendidikan. Nah, sedangkan tujuan akhir dari pendidikan multikultural adalah peserta didik diharapkan mampu memahami dan menguasai materi pelajaran dan juga memiliki karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, humanisme, dan pluralisme. Pengimplementasian pendidikan multikultural di sekolah tidak harus menjadi mata pelajaran. Contohnya, seorang guru yang menerapkan pendidikan multikultural, maka mereka harus menerapkan sikap keteladanan yang terkandung dalam nilai-nilai multikultural, sehingga peserta didik akan berusaha untuk mengikutinya. Poin yang akan saya jelaskan selanjutnya yakni mengenai gender. Nah, pengertian dari gender sendiri menurut Shimamura yaitu sifat yang ada dalam diri laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga melahirkan beberapa anggapan yang ditujukan pada kaum perempuan ataupun laki-laki tentang perannya dalam sosial serta budaya. Banyak yang beranggapan bahwa gender adalah sama dengan seks, namun gender sendiri tidak sama dengan seks. Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dilihat secara biologis, sementara gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara sosial, masalah yang berkaitan dengan peran, tugas, perilaku, dan hak, serta fungsi yang dibebankan kepada perempuan ataupun laki-laki. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian kita ke istilah gender. Istilah gender muncul dan disosialisasikan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Sehingga gender dirumuskan sebagai perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk dari tatanan sosial, dan perbedaan tersebut muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin. Perbedaan gender terbentuk oleh banyaknya hal yang disosialisasikan, diajarkan, yang kemudian diperkuat dengan mengkonstruksikan baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses yang panjang, gender diyakini sebagai suatu yang kodrati bagi kaum laki-laki dan perempuan, yang kemudian direfleksikan sebagai suatu hal yang dianggap alami dan lambat laun menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender sendiri merupakan definisi seseorang tentang dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang terbentuk oleh interaksi secara kompleks antara kondisi biologis dan karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil dari proses sosialisasi. Gender dalam perspektif pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan, pengembangan, dan kedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk menyetarakan hubungan di antara keduanya. Dalam dunia pendidikan, banyak pihak dan teman sejawat yang memiliki pandangan berbeda terhadap kinerja dan karakteristik antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.
Dalam hal ini, siswa laki-laki dianggap kurang termotivasi dalam proses pembelajaran, padahal motivasi merupakan prediktor yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap capaian akademik seseorang. Selain itu, dalam dunia pendidikan, siswa laki-laki juga dianggap memiliki sikap yang kurang baik daripada siswa perempuan. Hal ini sudah tertanam dalam dunia pendidikan sejak lama. Perbedaan pandangan terhadap siswa laki-laki dan perempuan juga dapat dimiliki oleh guru hingga orang tua siswa. Terkadang mereka memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap siswa dengan gender yang berbeda. Padahal pada kenyataannya, gender tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian akademik seseorang, karena kemampuan intelektual antara laki-laki dan perempuan seringkali berada pada level yang sama. Guru dapat menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender dengan mendukung murid laki-laki maupun perempuan untuk ambil bagian pada kegiatan tertentu. Guru perlu memberikan tuntunan dan bertindak laku sebagai panutan untuk siswa dengan tidak membeda-bedakan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya yaitu pengaruh perbedaan gender dalam dunia pendidikan. Gender tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian akademik siswa. Perbedaan capaian akademik pada siswa laki-laki dan siswa perempuan itu tidak jauh berbeda, di mana pencapaian akademik sendiri itu merupakan suatu indikator utama dalam keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Terdapat berbagai parameter yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan kemampuan tiap siswa. Keberagaman tersebut selain berdasarkan gender juga dapat dipengaruhi oleh umur dalam pencapaian akademik siswa. Keberagaman tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan umur pada siswa, karena umur juga dapat mempengaruhi kecenderungan efikasi pada diri seseorang. Pada murid laki-laki dan perempuan dapat memiliki pengalaman yang berbeda pada saat mereka belajar di kelas. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti tingkat partisipasi di kelas dan pencapaian hasil belajar pada siswa. Biasanya tingkat partisipasi di dalam kelas untuk siswa laki-laki itu cenderung pasif atau kurang berpartisipasi daripada siswa perempuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan sangat penting untuk dilakukan, karena siswa laki-laki maupun perempuan harus memiliki relasi yang sejajar, khususnya dalam konteks persamaan perlakuan, akses, dan kesempatan dalam bidang pendidikan. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan berkaitan erat dengan diskriminasi, di mana masyarakat memiliki persepsi bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, sehingga ada bidang-bidang tertentu yang hanya cocok untuk laki-laki maupun cocok untuk perempuan. Seperti halnya perempuan lebih cocok dalam bidang sastra, sedangkan laki-laki lebih cocok dalam bidang eksakta atau teknik. Ketidaksetaraan gender tersebut berasal dari budaya yang ada dalam masyarakat yang didapat secara turun-temurun, sehingga perlu adanya upaya mengkonstruksi pola pikir maupun sudut pandang terhadap isu gender harus dilakukan, salah satunya yaitu melalui jalur pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.